Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desmita Asana dengan NIM 2111021003. Saya berasal dari kelas 1C dan 4 akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan video saya, yaitu mengenai materi keempat pada mata kuliah dasar-dasar manajemen dan bisnis. Nah, langkah awal kita yaitu kita akan men-share screen terlebih dahulu dokumen yang akan kita buat atau kita presentasikan pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi Economic Activity in a Changing World atau aktivitas ekonomi di dunia yang berubah. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian kegiatan ekonomi atau economic activity. Dikutip dari Market Business News, merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut mencakup membuat, menyediakan, membeli, atau menjual sebuah layanan, baik itu mencakup barang atau jasa, yang dimana kegiatan ini melibatkan banyak kegiatan seperti produksi, distribusi, dan perdagangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya konsumen. Yang kedua, bisnis dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, seorang individu memerlukan yang namanya barang dan jasa untuk bertahan hidup, gaya hidup, dan standar hidup yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi aktivitas ekonomi. Klasifikasi aktivitas ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kegiatan primer. Apa itu kegiatan primer? Kegiatan primer merupakan kegiatan yang menghasilkan atau memperoleh bahan baku dan biasanya berkaitan langsung dengan pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua, kegiatan sekunder terkait dengan manufaktur dan pemrosesan bahan baku serta konstruksi. Yang ketiga, kegiatan tersier mencakup segala jenis jasa yang ditawarkan kepada pihak lain seperti keuangan, pendidikan, konsultasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sektor quarter. Sektor quarter mencakup perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan pengetahuan. Mereka termasuk teknologi dan informasi, konsultasi, komunikasi, dan penyedia penelitian dan pengembangan. Sebelumnya, sektor ini jatuh ke sektor tersier, tetapi ketika kontribusinya terhadap ekonomi meningkat, para ekonom mulai memisahkannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke the changing US economy atau perekonomian Amerika Serikat yang berubah. Terkadang perubahan besar di area pertumbuhan tertentu dapat berubah penekanan ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengalami 4 perubahan ekonomi besar. Selanjutnya, kita akan masuk ke mengukur kegiatan ekonomi atau measuring economic activity. Angka juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Angka-angka ini disebut indikator ekonomi. Hal tersebut dapat juga mengukur hal-hal seperti bagaimana banyak suatu negara memproduksi, pertumbuhan ekonomi, dan perbandingan ekonomi suatu negara terhadap negara lainnya. Baik, kita akan masuk kepada kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada pendapatan nasional atau GNI. Pendapatan nasional merupakan nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun di dalam suatu negara, di mana terdapat arus biaya yang menghasilkan sebuah produk, yaitu ada 3. Yang pertama, biaya upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Yang kedua, uang sewa yang dibayarkan kepada pemilik tanah. Dan yang terakhir, ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada produk nasional atau GNP, merupakan produk yang mencakup secara keseluruhan yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu, yang dimana ini melibatkan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran RTK untuk membeli barang-barang konsumsi, yang kedua pengeluaran RTP untuk keperluan investasi, yang ketiga pengeluaran RTN untuk barang keperluan pemerintahan atau government, dan yang terakhir yaitu pengeluaran dalam hubungan RTLN untuk keperluan barang ekspor.
Selanjutnya, kita akan mengetahui perbedaan istilah nasional dengan domestik pada nilai produk suatu negara. Yang pertama, ada istilah nasional pada GNI atau GNP, merupakan nilai produk yang dihasilkan dihitung berdasarkan faktor produksi milik warga negara, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai GNI sama dengan nilai GNP. Selanjutnya, ada istilah domestik pada GDI dan GDP, yaitu merupakan nilai keseluruhan produk yang dihasilkan dihitung berdasarkan batas wilayah geografis suatu negara. Nah, nilai GDI sama dengan nilai GDP. Selanjutnya, nilai GNP biasa lebih besar atau lebih kecil daripada GDP. Yang pertama, apabila dalam suatu negara GNP lebih kecil dari GDP, itu artinya peranan modal luar negeri di negara itu lebih besar daripada penanaman modal negara itu sendiri di luar negeri. Yang kedua, ada juga GNP lebih besar daripada GDP. Berarti penanaman modal luar negeri di negara itu lebih kecil dari penanaman negeri itu di luar negeri. Selanjutnya, kita akan masuk kepada gross domestic product atau produk domestik bruto. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu perekonomian adalah dengan mengukur berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Jumlah seluruhnya nilai barang dan jasa diproduksi di dalam suatu negara dalam satu tahun disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada cara menghitung PDB. Yang pertama, ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan sebuah metode penghitungan produk domestik bruto dengan mengukur total pengeluaran untuk semua produk akhir selama periode waktu tertentu. Rumusnya yaitu C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M, di mana C merupakan konsumsi rumah tangga atau investasi, G merupakan konsumsi pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Yang kedua, ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi merupakan suatu metode perhitungan produk domestik bruto suatu negara dengan mengukur nilai produksi dan penjualan akhir. Rumusnya, PDB sama dengan harga semua barang yang diproduksi dan dijual tambah harga semua layanan yang diproduksi atau dijual. Selanjutnya, kita akan masuk juga ke pendekatan pendapatan, yaitu suatu metode atau metode perhitungan produk domestik bruto dengan cara menghitung pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang dihasilkan oleh setiap faktor produksi dalam pembuatan produk akhir. Rumusnya yaitu PDB sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis PDB. Yang pertama, ada PDB nominal. Produk domestik bruto nominal adalah nilai moneter dari produksi suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya setahun atau seperempat tahun diukur dengan harga berlaku. Ini merupakan indikator ukuran ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada PDB real. Produk domestik bruto real atau biasa disebut juga dengan PDB atas dasar harga konstan adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Pertumbuhannya adalah perubahan total produksi, sehingga para ekonom menggunakannya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada produk domestik bruto juga akan meningkat yang akan mempengaruhi yang pertama, pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Pendapatan yang lebih tinggi dapat mendorong konsumen untuk membelanjakan lebih banyak uang untuk barang dan jasa. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan instrumen anggaran seperti pengeluaran belanja publik dan pajak. Yang ketiga, ada kebijakan moneter. Bank sentral mempengaruhi produksi dan harga total dengan memanipulasi jumlah uang yang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar, misalnya dengan menurunkan suku bunga, menyebabkan peningkatan konsumsi dan investasi. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat meningkatkan permintaan barang domestik. Dan yang terakhir, ada kepercayaan konsumen. Ketika konsumen merasa yakin akan pendapatan dan stabilitas pekerjaan mereka pada masa mendatang, mereka cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian taraf hidup atau standard of living.
Ukuran penting lain dari kesehatan ekonomi suatu negara adalah standar hidupnya. Standar hidup adalah tingkat kenyamanan material yang diukur dengan barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi per orang, semakin standar hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tingkat pengangguran atau unemployment rate. Tingkat pengangguran mengukur jumlah orang yang mampu dan mau bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan selama waktu tertentu. Perubahan tingkat pengangguran menunjukkan apakah suatu ekonomi meningkat atau melambat. Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bila bekerja namun kurang dari 1 jam dalam waktu seminggu. Selanjutnya, kita akan masuk juga kepada tingkat inflasi atau rate of inflation. Ukuran penting lain dari kekuatan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa. Penyebab inflasi ada 5. Yang pertama, kenaikan bahan baku, biaya, dan gaji. Yang kedua, pemerintah memungkinkan terlalu banyak uang beredar dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, konsumsi masyarakat yang meningkat. Yang keempat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Dan yang terakhir, ketidaklancaran distribusi barang. Selanjutnya, kita akan masuk kepada utang negara atau national debt. Negara dapat mengalami utang besar. Sumber penghasilan utama bagi pemerintah adalah pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk membayar untuk pemrograman seperti pertahanan, pendidikan, dan jaminan sosial. Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk program daripada yang dikumpulkannya dalam pajak, selisih jumlah tersebut disebut defisit anggaran. Untuk membayar selisihnya, pemerintah meminjam uang dari publik, bank, bahkan negara lain. Jumlah keseluruhan dari uang yang harus dibayar pemerintah adalah utang nasionalnya. Jika hutang mendapat terlalu besar, suatu negara dapat menjadi tergantung pada negara lain atau tidak dapat meminjam lebih banyak uang. Selanjutnya, kita akan masuk kepada utang negara atau sovereign debt. Adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke the business cycle atau siklus bisnis. Yang pertama ada guiding the economy atau membimbing ekonomi. Ekonomi Amerika Serikat dibentuk oleh campuran publik dan swasta pasukan. Individu memiliki peran yang sangat besar di pasar untuk barang dan jasa. Kongres dan presiden membuat undang-undang yang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang pajak dibelanjakan, ia memiliki dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Yang kedua ada 4 tahap siklus bisnis atau 4 steps of the business. Ekonomi mengalami pasang surut. Ini bisa terjadi untuk banyak alasan, termasuk perang, persaingan asing, perubahan teknologi, dan perubahan keinginan konsumen. Yang ketiga, akan masuk kepada prosperity atau kemakmuran. Ketika pengangguran rendah, produksi barang dan jasa tinggi, bisnis baru terbuka, dan ada kemakmuran. Kemakmuran merupakan puncak kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebar ke seluruh ekonomi. Upah biasanya lebih tinggi, sehingga pekerja memiliki lebih banyak penghasilan. Yang keempat, ada recession atau resesi. Selama resesi, aktivitas ekonomi melambat. Bisnis memproduksi lebih sedikit sehingga mereka membutuhkan lebih sedikit pekerja. Ketika tingkat pengangguran meningkat, orang membeli lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Tanpa sumber pendapatan tetap, pekerja yang menganggur mengkonsumsi lebih sedikit barang atau jasa. Yang kelima, ada depression atau depresi. Selama depresi, ada pengangguran tinggi dan rendah produksi barang dan jasa. Depresi adalah resesi mendalam yang mempengaruhi seluruh perekonomian dan berlangsung selama beberapa tahun. Itu bisa terbatas pada suatu negara, tetapi biasanya menyebar ke negara-negara yang berhubungan dengan negara tersebut. Dan yang terakhir, kita akan masuk kepada recovery atau pemulihan. Selama pemulihan, produksi mulai meningkat. Sebuah pemulihan adalah peningkatan aktivitas bisnis setelah resesi atau depresi. Orang-orang mulai kembali bekerja dan punya uang untuk dibeli barang dan jasa. Permintaan baru untuk barang dan jasa merangsang lebih banyak produksi dan PDB pun tumbuh. Pemulihan mengarah kembali ke kemakmuran saat bisnis baru terbuka dan sudah ada bisnis meningkatkan produktivitas
aktivitas. Pemulihan bisa memakan waktu yang cukup lama atau bisa juga terjadi dengan cepat. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada bab 3 ini, yaitu mengenai economic activity in a changing world. Selanjutnya kita stop share terlebih dahulu. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.